Masih Timo. Silakan langsung dimulai saja. Baik Pak Jarod, terima kasih. Sekarang Bu Sinta mulai saja. Hmm, Ini tolong saya Rama. Pak Jarod mau kasih pengantar atau nanti? Ya, karena lagi di jalan, langsung aja silakan Bu. Ya, Oke. Kita tunggu sebentar ya, sahabat semua. Ini sahabat-sahabat mungkin lagi oke masuk ke Zoom. Sam, sih. Selamat malam, sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan untuk seluruh jiwa yang hadir dengan keyakinan apapun, salam kebaikan, damai, dan cahaya untuk kita semua. Hari ini kita akan bicara tentang ketika hati lelah, tema Garden of Light ke-20. Coba kita refleksi ke dalam diri, kita hari ini sedang riang gembira atau sedang lelah, sahabat. Apapun kondisi Anda hari ini, malam ini izinkan kita datang di ruang ini bukan lagi sebagai peran, bukan sebagai ibu, bukan sebagai ayah, bukan sebagai pasangan, bukan sebagai orang yang harus kuat dan selalu bisa mengendalikan semuanya. Tapi malam ini kita datang sebagai manusia. Manusia yang kadang tersenyum, padahal hatinya lagi berat. Manusia yang harus berjalan, walau kakinya lagi gemetar. Manusia yang diam-diam berkata dalam hati, aku udah berusaha ya, tapi kenapa aku masih merasa lelah hari ini? Jika itu semua yang sahabat rasakan, maka inilah gunanya Zoom malam kita hari ini. Sahabat berada di ruang yang tepat, yaitu ruang di mana sahabat tidak diminta untuk menjadi kuat terus, tapi ruang yang ingin menemani sahabat semua untuk pulih bareng. Malam ini nggak ada yang dihakimi, nggak ada yang diminta harus sempurna. Yang kita lakukan hanya satu, hadir di sini dan saat ini, sahabat. Hadir untuk diri sendiri, hadir untuk hati yang selama ini engkau abaikan, hadir untuk bagian dirimu yang sedang memohon-mohon di dalam sana untuk disentuh dan dilihat. Yuk, sebelum kita lanjut, tarik nafas perlahan, tarik, tahan sebentar, dan lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas, tahan sebentar, dan lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas perlahan, tahan sebentar, dan lepaskan pelan-pelan. Biarkan tubuhmu tahu bahwa malam ini kita semua aman. Biarkan jiwamu tahu bahwa dia sedang tidak berjalan sendirian. Oke, sebelum kita berjalan lebih jauh, maka beri ruang bagi diri kita untuk tiba. Coba perhatikan tubuh Anda pejamkan mata sejenak, perhatikan tubuh Anda dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki.
Rasakan bagian-bagian tubuhmu yang pegal, berat, atau tersimpan emosi-emosi yang tidak sempat engkau ceritakan, tidak sempat engkau tangisi. Tapi hari ini masih tersimpan energinya, emosinya di dalam tubuhmu. Nggak apa-apa, kita bisa merasakan itu sudah bagus banget, sudah keren banget. Rasakan bagian-bagian tubuhmu yang terasa sakit, terasa berat. Malam ini sahabat nggak perlu kuat, nggak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Cukup hadir di sini dengan seluruh jiwamu, seluruh hati, pikiran, dan tubuhmu, apa adanya dirimu. Yuk dalam hati kita ucapkan, kita komitmen, malam ini kita mau melakukan penyembuhan, pemulihan untuk diri kita. Semua sesi Garden of Light tidak hanya bicara teori. Saya banyak dapat testimoni bahwa semakin hari jiwanya semakin dipulihkan, tubuhnya semakin sehat, hatinya semakin gembira, hidupnya semakin berkelimpahan. Semua berkat rutin mengikuti Garden of Light ini. Kuncinya cuma satu, Anda hadir di sini saat ini. Tanggalkan dulu semua kesibukan-kesibukan, pikiran-pikiran yang tidak perlu hadir di sini dan saat ini, sahabat. Yuk, kita komitmen sama diri kita, dalam hati pelan-pelan ucapkan, aku di sini, aku hadir, aku memilih diriku malam ini. Biarkan matamu rileks, biarkan rahangmu rileks, biarkan hatimu perlahan membuka pintu yang dulu masih terkunci. Karena di ruang ini, di sesi Zoom malam ini, The Garden of Light, Anda tidak perlu pura-pura baik-baik saja. Anda hanya perlu jujur pada diri Anda sendiri. Dan itu sudah cukup, sahabat. Kini pelan-pelan ketika nafasmu mulai stabil, kita akan mulai masuk ke perjalanan hati malam ini. Sambil share screen ya. Apa sih tanda-tanda hati mulai lelah? Sekarang mari kita perlahan melihat ke dalam diri kita, sahabat. Seringkali kelelahan itu tidak datang seperti badai yang harus gimana-gimana meledak dan sebagainya, bukan. Ia seringkali datang perlahan-lahan, diam, karena hati yang lelah itu jarang berteriak. Ia hanya diam. Sampai suatu hari kita pun menyadari, kok aku tidak lagi seperti diriku yang dulu ya? Aku dulu senang memasak, misalkan. Aku dulu senang berkebun. Tapi kok itu sudah tidak lagi menjadi kesenanganku. Dulu tuh aku tuh periang sekali. Kok sekarang aku jadi pemarah ya? Dulu aku orang yang mudah happy. Kok sekarang rasanya mau tersenyum aja sulit banget. Pipi ini rasanya keras banget. Hmm. Ini tanda-tanda ketika hatimu mulai lelah. Emosi mudah naik. Hal kecil aja menjadi terasa berat, besar. Anak hanya menumpahkan minuman aja. Jiwanya seperti terbakar. Suami nggak taruh handuk aja. Rasanya pengen meledak. Tukang sayur teriak-teriak di depan aja. Rasanya pengen melempar batu ibaratnya gitu. Pokoknya hal kecil itu jadi besar gitu. Itu bukan karena saya lagi jahat sebenarnya. Itu adalah tanda bahwa
hatimu lagi ruang lagi untuk apa ya, mengalirkan hal-hal seperti itu. Contoh lain, tanda lain yang mungkin muncul adalah hilang minat. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat, kini terasa hambar. Kucing peliharaan, anjing peliharaan yang dulu bisa membuatmu happy ketika bermain dengan mereka, sekarang rasanya sudah tidak bisa happy lagi. Dulu senang memasak, dulu senang olahraga, rasanya semua udah terasa hambar. Seakan-akan semuanya berjalan tapi tidak ada lagi terasa yang hidup di dalam diri Anda. Dan Anda mulai merasakan kehampaan, kekosongan batin yang nggak bisa dijelaskan. Bahkan ketika Anda sudah memiliki semuanya. Bahkan ketika Anda merasa bahwa apalagi yang kurang dalam diri saya. Pekerjaan ada, baik-baik saja, suami ada, anak ada, rumah tidak kekurangan, rasanya nggak ada yang kurang dalam hidup saya. Tapi Anda merasakan kekosongan batin, kehampaan batin yang nggak bisa dijelaskan. Even Anda memiliki segalanya. Dan itu yang membuat Anda semakin merasa bersalah, semakin merasa tersiksa karena kok saya seperti orang yang tidak bisa bersyukur ya. Tanda yang lain adalah tidak lagi bisa menikmati kebahagiaan. Ketika Anda mulai curhat, misalkan bicara sama orang lain tentang perasaan-perasaan hampa Anda, kekosongan Anda, kesedihan Anda, kemarahan Anda, orang itu kemudian lantas berkata, kamu seharusnya bersyukur, kamu udah punya semuanya, bla 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 bla. Semakin membuat Anda merasa bersalah dengan diri Anda. Tapi Anda juga nggak bisa ngebohongin bahwa hati ini seperti mati rasa. Ada senyum, Anda terlihat senyum, tapi mata Anda tidak ikut tersenyum. Tidak ada kehadiran di dalam kehidupan dan di dalam tubuh Anda. Tanda yang lain, ada senyum, merasa sendiri meski sedang bersama banyak orang. Mungkin Anda duduk di mall, mungkin Anda di pasar, mungkin Anda lagi di arisan banyak orang, pesta, pertemuan, dan sebagainya. Anda sedang duduk di ruang tamu yang ramai. Keluarga-keluarga kumpul, tertawa, bercakap. Tapi Anda juga nggak bisa memungkiri itu di Anda jauh di dalam hati Anda, inside in you. Ada ruang kosong yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Jadi kelelahan hati itu bukan karena kurang aktivitas, sahabat. Tapi karena terlalu banyak menahan apa yang tidak pernah diberi ruang untuk dirasakan. Jadi jika saat ini nih sahabat sering merasa mudah tersinggung, cepat lelah, kehilangan arah, merasa menjauh dari diri sendiri, itu bukan kelemahan, sahabat. Itu adalah bahasa batinmu yang sedang berkata, please, udah cukup kamu berlari. Tolong lihat aku. Hati ini tidak selalu menjerit. Kadang dia hanya diam dan berharap ada bagian dari dirimu yang akhirnya berhenti dan berkata, hello, apa kabar hatiku? Hari ini aku belum sempat bertanya kepadamu. Aku belum sempat menyapamu. Aku belum sempat memelukmu. Siapa yang mau memeluk diri Anda sendiri kalau bukan diri Anda sendiri, kan? Anda meminta pelukan itu pada pasangan, pasangan hanya sekedarnya aja memeluk karena dia pun juga butuh pelukan itu sebenarnya. Dia tidak punya ruang lagi. Dia pun sedang lelah mungkin sehingga memeluk Anda skemanya. Bahkan mungkin menolak untuk memeluk Anda.
Anda meminta pelukan dari anak-anak Anda, mereka sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka juga tidak punya ruang hati yang penuh untuk memeluk Anda. Coba Anda diam sejenak dan rasakan hati Anda. Apa yang muncul di sana? Rasa apa yang sedang muncul? Apakah kesedihan yang tiba-tiba menyeruak keluar? Ada rasa keharuan? Ada mungkin malah kemarahan, kesedihan? Apapun rasa yang engkau rasakan malam ini, itu valid. Akui itu. Dan sahabat tidak sendirian malam ini. Bahkan mungkin diri saya pun juga sedang lelah. Setiap hari bergumul dengan banyaknya masalah dari pasien-pasien. Nggak ada yang sederhana orang datang ke saya. Udah capek kemana-mana. Ujungnya ke holistik. Ujungnya datang. Saya tiap hari menerima sampah terus terang. Kalau saya tidak pandai-pandai untuk mengeluarkan sampah itu, maka saya pun juga akan mudah burn out, mudah kelelahan juga karena menyimpan sampah-sampah itu. Mereka pulang bahagia, tersenyum, enteng. Apa yang kamu rasakan? Habis hipno. Enteng, Bu. Saya rasa menjadi orang baru. Habis mereka pulang, yang ada saya yang berat. Sehingga yang ada adalah, oke, saya harus punya cara untuk grounding dan mengeluarkan itu semua. Kalau enggak, saya ikut juga sakit. Ketika saya hadir di sini, emang saya nggak merasakan vibrasi dari sahabat semua. Saya rasakan, sahabat. Sok, silakan buka. Ini aliran energi. Saya sudah menyediakan diri saya untuk mengambil emosi-emosi sahabat. Sok, silakan buka energi apa ininya apa videonya biar saya bisa merasakan vibrasi sahabat dan saya yang sudah menyediakan diri saya Tuhan, jadikan diri saya untuk bisa seperti spon menyerap emosi-emosi sahabat. Habis itu saya grounding untuk mengeluarkan ini semua. Hari ini saya mau menangis nih malam ini nih. Pasti ada di antara sahabat semua yang sedang menahan tangis. Saya campur aduk nih di dada nih. Karena saya sedang menarik semua energi-energi itu yang sahabat pun tidak mau sahabat rasakan. Saya menyediakan diri saya ambil sahabat. Jadi kalau sahabat benar-benar hadir di sini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh waktu Anda, insya Allah pasti Anda akan mendapatkan sesuatu dari sesi ini. Minimal Anda menjadi semakin ringan, semakin bahagia. Dari mana semua kelelahan ini berasal, sayang? Mari kita pelan-pelan melihat akar dari kelelahan hati ini. Karena hati itu tidak pernah lelah tanpa alasan. Selalu ada cerita di baliknya. Selalu ada perjalanan. Dan selalu ada sesuatu yang pernah ditahan terlalu lama. Kita lihat satu persatu apa itu semua. Yang pertama adalah luka-luka masa lalu yang belum selesai. Kadang ketika kita merefleksi ke dalam diri, kita berpikir, itu sudah dulu, sudah lewat, sudah tidak penting. Tapi tubuh dan jiwa tidak lupa itu. Apapun yang tidak pernah kita proses,
apapun yang tidak pernah kita izinkan untuk dirasakan, apapun yang tidak pernah kita proses, apapun yang tidak pernah kita izinkan untuk dirasakan, akan kembali hadir dalam bentuk yang tadi marah tanpa alasan kah, cemas yang tidak jelas lah, ada rasa sedih yang muncul tiba-tiba lah. Karena itu luka-luka yang tidak diolah. Ia tidak hilang, ia hanya menunggu sampai kita punya keberanian untuk melihat luka-luka kita yang belum kita selesaikan, belum kita obati, belum kita pulihkan, sayang. Kedua adalah terlalu banyak memikul seorang diri semua beban-beban kehidupan ini. Beberapa dari kita sejak kecil udah terbiasa kuat, terbiasa tidak mengeluh, terbiasa melupakan semuanya sendirian. Semua rasanya kita dari kecil dituntut untuk membahagiakan, menyenangkan orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita. Dan kita pun lelah menjadi itu. Kita diminta sepanjang hidup kita diminta untuk menjadi tempat semua orang bersandar. Orang yang diminta selalu memahami, tapi kita sendiri tidak pernah dipahami. Orang yang diminta untuk selalu mengalah. Dan pelan-pelan tanpa sadar, kita pun akhirnya menyadari tidak punya siapapun untuk bersandar kembali. Kita memaksa diri kita untuk kuat terlalu lama. Dan itu bukan kelelahan. Itu sebenarnya kelelahan, itu bukan kekuatan, itu sebenarnya kelemahan atau kelelahan yang tidak kita akui selama ini. Karena selalu harus pura-pura kuat. Yang ketiga adalah kehilangan diri karena selalu memberi tanpa batas. Awalnya kita mengatakan begini, kita melihat semua orang bahagia, dan kita pun happy dengan kebahagiaan itu. Nggak apa-apa, aku nggak bahagia. Nggak apa-apa, aku berkorban asal anak-anakku bahagia, asal istriku, suamiku bahagia, asal papa dan mamaku bahagia. Nggak apa-apa deh, aku nggak bahagia. Nggak apa-apa deh, aku berkorban untuk mereka. Tapi kenyataannya, kita sendiri pun tidak bisa memungkiri bahwa hati kita tetap butuh ruang itu. Kita tetap perlu untuk diperhatikan, dipeluk juga, didengarkan, diakui perasaan-perasaan itu, dan boleh hadir dengan perasaan-perasaan itu. Tapi kita nggak pernah bisa untuk itu. Dan akhirnya karena terlalu sering memberi tanpa pernah menerima, atau terlalu sedikit menerima, pelan-pelan akhirnya kita hilang dari diri kita sendiri. Yang keempat adalah tidak punya ruang aman untuk pulih. Yang paling sakit bukan rasa lelahnya, sahabat. Coba aja kita renungkan. Yang paling sakit bukan rasa lelah itu sendiri. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita tidak punya tempat untuk meletakkan lelah itu. Kita tidak punya ruang untuk menangis. Kita tidak punya telinga untuk mendengarkan apa yang ingin kita katakan, kita keluhkan tanpa perlu dihakimi. Kita tidak punya seseorang yang bisa berkata, aku mendengarkanmu.
Silahkan engkau bicara. Aku mendengarkanmu. Aku ada di sini untukmu. Yang bisa berkata, kamu boleh tidak kuat hari ini. Kamu boleh menjadi dirimu sendiri. Kadang-kadang kita nggak butuh solusi, betul? Kita hanya butuh tempat untuk pulang. Sekarang mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas dalam, pejamkan mata dan tanyakan dalam hati. Dari 4 ini, bagian mana dari 4 ini yang paling terasa dekat denganku? Yang itu mencerminkan dengan tepat apa yang sedang aku rasakan. Apakah itu luka masa lalu yang belum selesai? Terlalu banyak memikul seorang diri, beban-beban itu. Kehilangan diri karena memberi tanpa batas. Tidak punya ruang aman untuk pulih. Silahkan sahabat sakit. Dari 4 ini, apakah semuanya ada di dalam diri sahabat? Izinkan diri Anda menangis jika Anda ingin menangis, sahabat. Apapun jawabanmu, itu Fahmi. Tidak ada yang salah denganmu. Tidak perlu merasa bersalah. Sahabat hanya sedang belajar kembali kepada dirimu sendiri. Sahabat, ketika hati kita mulai lelah, ia jarang berkata, aku capek, aku lelah. Sebaliknya, dia justru memakai topeng-topeng perlindungan agar tetap bisa bertahan. Karena mengakui kelemahan itu seperti seakan-akan kelemahan. Padahal bukan. Kita memilih untuk mengambil topeng-topeng itu sebagai bentuk defense mekanisme topeng diri kita. Untuk apa? Karena tubuh dan jiwa kita tidak ingin kita hancur. Ia kemudian memilih bertahan dengan cara yang paling ia pahami. Maka pelan-pelan hati ini pun mulai menyamar. Menyamar sebagai apa? Yang pertama adalah sebagai pejuang. The fighter. Pejuang yang tampak keras, kuat. Yang terlihat adalah dia menjadi orang yang cepat marah, defensif, sensitif banget. Sebenarnya ini bukan tentang kemarahan. Ini tentang rasa takut yang tidak diungkapkan. Orang dengan tipe pejuang seperti ini, polanya gimana? Dia mudah memagari. Magari dirinya. Tidak mau tersentuh. Bahkan terima tamu aja nggak mau. Rumahnya tertutup terus. Tidak pengen dia dilihat oleh orang lain. Defensif. Selalu merasa benar. Harus benar. Nggak bisa dikritik. Apalagi disalahkan. Akui itu semua. Tapi karena ada bagian dalam diri yang sedang berkata, tolong jangan bicara padaku lagi. Aku sudah terlalu lelah. Itulah tipe pejuang. Tipe kedua adalah si penenang. The pleaser.
Dia selalu berusaha menyenangkan orang lain. Selalu berusaha mengalah. Sebenarnya ini bukan kelembutan. Ini adalah strategi yang bertahan. Pola ini muncul ketika apa? Ketika kita takut untuk ditolak, takut untuk ditinggalkan, merasa cinta harus dibayar dengan pengorbanan. Dan ini biasanya polanya dimulai dari sejak kecil. Bahwa saya harus jadi anak yang manis supaya disayang. Bahwa saya harus jadi anak yang pintar supaya papa mama sayang, sayang sama saya. Saya harus jadi anak yang penurut supaya bisa membuat mama papa saya tersenyum. Sehingga Anda pun lupa akan diri Anda. Lupa untuk mendengarkan kemauan-kemauan, keinginan-keinginan diri Anda. Karena sepanjang hidup dipaksa untuk menyenangkan orang lain. Sehingga buat Anda cinta itu adalah dengan pengorbanan. Kita tersenyum. Kita selalu berkata iya pada orang lain. Padahal dalam hati ada suara kecil yang sedang berkata, aku ingin dipilih juga. Aku juga pengen didengarkan. Aku juga pengen disenangkan. Tipe ketiga adalah sang pelari. The runner. Pelari diam-diam sebenarnya. Dari keluar kelihatan tenang. Tapi di dalam sebenarnya penuh dengan gelombang emosi. Pola ini muncul ketika apa? Ketika selalu berada di dalam konflik yang terasa mengancam. Maka dari kecil kita dalam pola apa? Selalu menghindar. Tidak mau membahas masalah. Pura-pura nggak terjadi apa-apa. Sebenarnya ini bukan karena tidak peduli. Tapi ini adalah cara dirimu untuk melindungi hatimu sendiri karena sudah terlalu sering terluka oleh orang-orang di sekitar, bahkan oleh orang-orang yang kita anggap seharusnya melindungi diri kita, tapi kita terluka oleh orang-orang itu. Siapa lagi kalau bukan orang tua? Jadi jangan salahkan anak-anak kita hari ini, yang hari ini seperti pelari itu. Pengen kita, anak kita pulang, kita menyambut kita, duduk bareng sama kita, makan sama kita. Enggak, pulang masuk kamar. Enggak mau keluar-keluar dari guanya. Padahal kalau kita pergi, dia duduk-duduk tuh. Di ruang tamu, di ruang keluarga, di ruang makan, duduk-duduk tuh. Giliran kita masuk, dia langsung masuk tuh ke dalam kamarnya. Kucing-kucingan dong sama anak. Jangan salahkan mereka. Bisa jadi ini adalah cara atau tembok yang sedang mereka bangun untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena apa? Buat mereka, papa mamanya ini adalah sumber konflik. Kalau nggak marahin mereka, kalau nggak negur mereka, berantem sendiri nih antara papa mama nih. Emang anak nggak pengen gitu damai gitu dalam hidup. Dia juga sedih sayang ketika melihat orang tuanya, dua orang tua yang dikasihinya ini bertengkar di depan mereka. Dia pun sedih. Apalagi kalau orang tua yang tidak dewasa melibatkan anak. Tuh, lihat tuh, bapakmu tuh. Atau curhat ke anak. Tuh, lihat tuh bapakmu tuh. Coba bilang tuh sama papamu tuh. Sebaliknya si papa nih. Coba, Angga, coba tuh ngomong di sama mamamu tuh. Anak bingung di tengah-tengah Anda, sayang.
Dia nggak tahu mau bela yang mana. Yang dia lihat adalah dua orang yang saling menyakiti satu sama lain. Dan itu menyakitkan buat dia sehingga udahlah aku lari aja, menghindar atau diam 1000 bahasa. Yang keempat adalah The Frozen. Kayak judul lagu aja, kayak judul film. The Frozen. Membeku, mati rasa, sulit merasa lagi. Lucu jadi nggak lucu, sedih juga udah nggak sedih lagi. Dan ini ternyata banyak pasien saya yang datang ke tempat praktek dalam kondisi yang frozen ini. Kenapa? Karena dia sudah merasa bahwa sudah terlalu lama terpapar oleh luka-luka ini, kelelahan ini yang tidak dipulangkan sehingga membeku. Dan itu adalah cara yang mekanisme yang dia ciptakan di dalam kehidupannya untuk tidak terluka, sayang. Ini bukan tidak peduli. Ini sebenarnya cara tubuhnya sedang berkata, rasanya terlalu sakit untuk dirasakan. Ya sama kira-kira kayak apa? Memar terbentur gitu kan, ambil es gitu kan jadi mati rasa gitu. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Mending aku nggak ngerasain ya karena rasa ini terlalu sakit untuk dirasakan. Akhirnya lama-lama tubuh membentuk mekanisme self defense mekanisme dalam bentuk frozen tadi. Ya sulit menangis, sulit merasa, sulit terhubung, bahkan akhirnya seperti kepompong kosong. Itu tanda bahwa tubuhmu pernah melewati pengalaman yang terlalu berat dan memilih diam agar bisa bertahan. Oke, semoga sahabat bisa tetap bertahan di ruang ini sampai akhir karena di 30 menit terakhir nanti biasanya kita akan melakukan meditasi untuk memulihkan diri kita sesuai dengan tema. Coba kita tarik nafas pelan-pelan dan biarkan kata-kata ini masuk. Tarik nafas sebentar, tahan, lepaskan. Tarik nafas sebentar, lepaskan. Dan katakan pada dirimu, aku bukan salah. Peluk dadamu, katakan pada dirimu, aku bukan salah. Aku hanya sedang terluka. Dan hari ini aku sedang belajar untuk pulih kembali. Heninglah beberapa detik. Jika Anda menemukan bahwa diri Anda ada di salah satu pola ini, apakah pola the fighter, apakah pola menyenangkan itu the pleaser, kemudian the runner, pelari, atau frozen, sedang membeku, atau mungkin keempat-keempatnya ada dalam diri Anda. Kombinasi dari salah satu, salah dua, salah tiga, atau salah empat-empatnya ada dalam diri Anda hari ini. Katakan pada dirimu bahwa saya tidak sedang gagal. Saya tetap manusia. Dan saat malam ini saya sedang belajar pulang ke diri saya sendiri. Dan di ujungnya sebenarnya saat kelelahan ini sudah terlalu menumpuk di dalam diri Anda, maka dia akan masuk ke ranah fisik. Saat apa? Saat kita sudah terlalu lama menahannya, mengabaikannya, atau berpura-pura kuat yang terlalu lama. Maka jiwa pun berhenti berbicara dengan kata-kata. Ia kemudian mulai berbicara dengan tubuhmu. Karena tubuh tidak bisa berbohong. Itu yang ada saya jelaskan dengan panjang lebar di dalam buku Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Sebelumnya bukunya itu adalah
Pesan cinta Tuhan melalui tubuhmu. Anda tidak sah belajar holistik kalau Anda belum memiliki buku ini sebagai panduan hidup Anda. Minta link sama Bu Ati atau Pak Rahmatus. Kalau Anda belum berada di grup holistik, silahkan masuk grup holistik. Karena semua informasi ini pasti ada di di grup holistik. Kadang-kadang saja saya nge-zoom sama Pak Jarod seperti ini. Nih ada contohnya nih. 10 tahun nih saya menikah di kolom chat. 10 tahun saya menikah. Saya tidak pernah hidup untuk diri sendiri. Hidupku untuk keluarga seutuhnya. Aku abaikan semua keinginanku untuk menyenangkan semua orang. Aku juga memendam semuanya sendiri, hanya menghindari masalah supaya nggak ribut. Di ujungnya aku butuh ketenangan sampai akhirnya aku kena autoimun hipertiroid. Ini yang saya ceritakan pada kita ini. Autoimun itu diderita oleh orang apa pesan cintanya? Diderita oleh orang-orang yang merasa diri lemah dan tidak punya hak bicara. Sehingga tubuhmu kena autoimun karena ibaratnya imun yang harusnya melindungi dirimu, tapi dia malah menyerangmu. Karena apa? Karena engkau terlalu lemah. Ini contoh nyata bahwa ketika lelah itu sudah terlalu menumpuk, tubuh pun akhirnya bicara dalam bentuk sakit ini. Dia berhenti berkata-kata. Pak Rahmat, silakan kirim link buku tuh ke chat. Buat sahabat yang belum punya buku pesan cinta, jadikan itu kitab gitu. Karena semua pesan cinta itu ada di situ. Jadi nggak perlu Anda bertanya, Bu, kalau batuk pesan cintanya apa, Bu? Bu, kalau cancer pesan cintanya apa, Bu? Bu, kalau jantung pesan cintanya apa? Ada semua di buku itu. Saya beneran. Ketika terlalu menahan, mengabaikan, berpura-pura kuat kaki, maka jiwa berhenti berkata-kata. Ia mulai berbicara dengan tubuh Anda, karena tubuh tidak bisa bohong, sahabat. Maka mulai perlahan muncul tanda-tanda tuh ketukan-ketukan pertama. Semua pesan cinta, semua sakit Anda itu seperti orang mengetuk pintu. Ketukan pertama pasti pelan. Ketika tidak didengarkan, dia akan mengetuk dengan lebih keras. Artinya Anda akan mendapat sakit yang lebih keras, lebih hebat. Nggak didengar lagi, ngetuk lebih keras lagi. Sampai akhirnya pintu itu pun didobrak, Anda pun muncul dalam bentuk sakit-sakit yang berat di dalam tubuh Anda. Tidak ada orang ujuk-ujuk cancer, sahabat. Dia pasti sudah ada clue-clue sebelumnya. Tidak ada orang ujuk-ujuk stroke. Apa ya bahasa ujuk-ujuk nanti ya? Tidak ada orang yang tiba-tiba stroke. Dia pasti muncul dalam bentuk ketukan atau sakit yang lebih pelan. Berupa apa? Sakit kepala, sering kebas-kebas, sering mati rasa di sebelah anggota tubuh. Anda tidak dengarkan, padahal itu adalah emosi-emosi yang sedang tersimpan di tubuh Anda. Dan ketika itu sudah menumpuk sekali, jadilah stroke itu. Tanda-tanda awal yang muncul apa? Tidur, tapi nggak pernah benar-benar istirahat. Bangun pagi yang harusnya seger, kok kayaknya masih capek ya. Sehingga bangun tetap merasa letih. Nafas pendek, seperti ada beban yang berat di dada. Naik tangga atau jalan sebentar udah ngos-ngosan, udah ngap. Anda ke dokter, oke, ini jantung ya, minum obat jantung ya.
Padahal tidak sepenuhnya itu. Anda udah minum obat jantung setahun pun ngapnya masih ada. Dan setahun pun berjalan, bukan semakin pendek, bukan semakin hilang, malah penyakit yang satu tadi tambah dua. Karena terlalu lama minum obat jantung, obat yang keras, lever Anda terganggu, lambung Anda terganggu, ginjal Anda terganggu, bahkan tidur Anda pun terganggu. Lucu kan? Yang lucu dokternya Pak Anda. Bukan saya menafikan dokter, boleh Anda berobat itu, tapi juga cari akar masalahnya. Kenapa Anda seperti itu? Dia tidak melulu sakit fisik, sayang. Tapi kita dibesarkan selalu sakit, ya kamu harus minum obat. Emang nggak bisa sakit nggak minum obat? Bisa. Saya berani bicara seperti ini. Saya berani membuka rumah samasa. Saya berani membuka camp. Saya berani membuka Wadi Inner Healing. Karena saya menyaksikan di dalam tubuh saya, sahabat. Saya punya kolesterol tinggi 400. Dulu belum belajar holistik, kolesterol 400. Berobat ke 4 dokter. 4 tahun sampai saya jadi psikolog sekalipun saya tidak berhasil menurunkan kolesterol itu. Dan udah berobat ke 4 dokter spesialis pun, bahkan sampai konsultan. Ujungnya saya hanya mendengar jawaban, aduh diapain lagi ya, ini obat semua nggak mempan. Ya udahlah, ini kayaknya genetik. Selesai kalau genetik. Seakan-akan itu adalah vonis seumur hidup yang harus saya terima, diturunkan dari orang tua saya dan saya harus minum obat seumur hidup. Itu kan yang sering dikatakan, dan saya tidak mau seperti itu. Tulang belakang saya bengkok, penjepitan saraf, saya nggak bisa bangun di usia 25 tahun. Dokter hanya bilang harus operasi kalau nggak lumpuh. Bahkan operasi pun tidak menyembuhkan sepenuhnya. Ada resiko yang besar juga lumpuh. Terus buat apa saya operasi? Buat apa saya berobat? Tiap bulan radang tenggorokan itu dari kecil. Nggak ngerti dulunya. Alergi tinggi, tiap hari meler, gatel-gatel, batuk-batuk, mata merah, rambut ketombean. Wah, udah segala penyakit tuh kayaknya pernah mampir di tubuh saya. Artinya, saya juga bukan berasal dari tipologi yang sehat-sehat saja. Sahabat bisa lihat saya hari ini. Saya sudah 47 tahun hari ini. Orang melihat saya tidak punya perut, saya begitu ramping, dan sangat sehat. Mau dites apapun, alhamdulillah tubuh saya sangat sehat. Tidak ada peningkatan kolesterol kayak hipertensi kayak diabetes kayak apa-apa, nggak ada. RME saya skornya udah 93. Excellent. Apakah saya dari kecil bebek saja? Enggak. Saya anak yang sakit-sakitan. Kurus, korengan. Rambutnya merah, bukan karena dicat. Kurang gizi, kalau mama saya ngomong dulu. Anak Ethiopia, dikatain mama saya dulu. Nggak pernah dikasih makan ya kamu? Saya mau lihat foto saya waktu kecil aja, saya udah nggak kuasa gitu kan, malu. Mengingatkan kesedihan yang dulu pernah saya punya. Itu sahabat. Jadi, tidak selalu loh bahwa semua itu harus butuh obat ketika Anda sakit hari ini. Please, beri waktu buat diri Anda sendiri untuk menyadari emosi-emosi itu. Saya menyediakan banyak ruang. Setiap minggu kita Garden of Light gratis. Anda bahkan kalau perlu ajak tuh orang-orang di sekitar Anda. Satu RT, ajak. Gratis, nggak berbayar. Setiap malam Mas Aris, tim kami, ngadain meditasi 3P. Pembersihan, pengisian, penyatuan.
Anda tinggal perlu hadir di situ, punya komitmen untuk ngeberesin diri Anda sendiri. Itu banyak testimoninya, berhasil sembuh, pulih, emosi-emosi turun. Dan yang paling menyenangkan adalah keberlimpahan, seakan-akan saluran rezeki itu terbuka lebar. Enak kan? Mau yang lebih private, Anda bisa ada konsultasi private, Anda tinggal minta jadwal sama Bu Ati, beri hadiah buat diri Anda. Di situ juga buat jejak jiwa, ada camp 3 hari, 5P camp 5P di rumah Samasta, ada one day inner healing. Jangan banyak alasan, saya sibuk, nggak ada uang. Coba berpikir sebagaimana dengan logisnya gitu loh, bahwa coba aja, apakah Anda nunggu sakit gitu baru kemudian berobat? Dan ketika sudah sakit, mau berapapun tuh yang rumah sakit minta, pasti ada uangnya, pasti ada waktunya. Mau disuruh 500 juta pun ada. Giliran disuruh ikut camp yang cuma 3 juta, 4 juta. Aduh nggak ada waktu, aduh nggak ada uang. Tapi giliran nanti benar-benar sakit, mau berapapun harganya Anda bayar. Dan itu tidak enak. Apakah terus pulang dari rumah sakit sembuh gitu? Berapa bulan kemudian sakit lagi, sakit lagi. Sehingga uang yang Anda kumpulkan bertahun-tahun juga akhirnya ludes di rumah sakit. Apa mau seperti itu hidup sayang? Lucu nggak sih kita ini? Apa tanda-tanda lain? Tidur tapi nggak pernah bisa istirahat, benar-benar istirahat, bangun-bangun tuh masih letih, nafas pendek, kepala berat, otot tegang, mudah lelah, meski tidak banyak bergerak, tidak banyak aktivitas, emosi naik turun, cepat marah, mudah tersinggung, mudah menangis, tubuh itu. Terus kemudian Anda marah sama tubuh gitu kan? Kenapa sih ini tubuh kok nggak sakit, kok nggak berhenti, sakit nggak berhenti berhenti? Mau apa sih? Mulai nyalahin tubuh, mulai nyalahin dokternya. Capek berobat, siapa suruh Anda berobat? Yang Anda perlu cari adalah bagaimana Anda mengeluarkan emosi-emosi itu. Dan punya cara untuk coping style untuk selanjutnya. Ketika ada masalah, itu Anda tidak perlu lagi menyimpan itu sebagai masalah. Tidak perlu lagi menyimpan emosi itu di dalam tubuh Anda. Itu semua yang sedang diajarkan, kita latihkan, kita alami sendiri di camp sayang. Camp kesembuhan holistik Samasta 5P itu, pulih tubuh sekarang udah transformasi, diperluas lagi materinya menjadi 5P. Pulih tubuh, pulih mental, pulih emosi, pulih jiwa, dan pulang di ujungnya pulang kepada Tuhan. Awal dulu 6 hari, tapi menurut saya kurang efektif. Akhirnya dipadatkan menjadi 3 hari dengan biaya yang jauh lebih murah. Tapi jangan minta buat 3 hari ujuk-ujuk Anda sembuh gitu, terus sehat, terbebas dari semua. Enggak gitu juga kali, nggak simsalabim, hilang semua, enggak. Tapi paling tidak dalam 3 hari saja Anda bisa merasakan bahwa kok tubuh saya mulai ringan ya, kepala saya mulai ringan ya, dan sakit-sakit saya kok mulai nggak ada ya. Tubuhmu, Anda akan menyadari bahwa tubuhmu bukan sedang melawanmu, tapi justru tubuhmu sedang berkata bahwa aku nggak bisa lagi nih memikul semuanya sendirian. Aku capek, aku lelah. Kadang kita kira ini hanya stres. Kadang kita berpikir ini adalah efek penuaan. Misalkan Anda mulai lupa-lupa. Lupa naruh kunci, bahkan lupa makan, bahkan lupa lupa nama suami, lupa nama istri, nama anak. Kadang kita berpikir, aduh aku mulai tua nih, mulai demensia nih. Bukan. Kadang kita salah paham dan berkata dalam hati, aku memang tidak cukup kuat. Padahal sesungguhnya bahwa tubuhmu sedang memanggilmu untuk kembali pulang sayang. Untuk berhenti hidup dalam mode bertahan atau survival mode terus-menerus. Untuk mulai hidup dengan mode sadar, kesadaran dan selaras. Selaras dengan apa?
selaras dengan dirimu sendiri, selaras dengan semesta, selaras dengan Tuhan yang hadir di dalam dirimu. Ketika engkau mencapai seperti itu, maka sudah pasti maka sekelilingmu pun akan selaras. Ilmu psikosomatik menjelaskan bahwa apa yang tidak selesai di pikiran akan turun ke tubuh. Dan dalam pendekatan mind, body, soul, ketika energi itu terhambat, maka tubuh pun akan menanggungnya. Berupa apa? Lambung, membawa beban kecemasan. Anda mulai GERD, bahkan sampai ke atas, sering radang tenggorokan, sampai pusing ke kepala dan sebagainya. Jantung, kata dokter Anda sakit jantung, padahal itu adalah ketakutan dan kehilangan yang Anda rasakan. Duka cita yang teramat sangat. Perasaan tidak dicintai. Tulang belakangmu bermasalah seperti saya dulu. Tulang belakang sampai bengkok. Kenapa? Karena membawa tanggung jawab yang berat. Merasa membawa beban sendirian dari kecil. Tidak punya orang tua yang menjadi tempat bersandar. Sehingga tulang belakang pun bengkok. Ujungnya penjepitan saraf. Itu adalah refleksi bahwa tubuhmu sedang lelah. Kamu terlalu membawa tanggung jawab yang terlalu berat dalam hidupmu, sayang. Rahang sakit. Kemudian kemarin ada pasien saya kena saraf trigeminal di sebelah sini. Rasanya semua pada awalnya katanya sakitnya di sini. Makan itu seperti keiris-iris. Operasi dong di sini. Bukannya malah sembuh, sekarang ketarik-tariknya bukan hanya di area itu, tapi di seluruh wajah leher semua. Tadi sakitnya cuma 1, jadi 10 tuh sejak dioperasi. Apakah seperti itu yang Anda mau? Tubuhmu itu bukan musuhmu, sayang. Rahang tadi itu adalah membawa beban kata-kata yang tidak terucap. Dan tubuhmu adalah tempat Tuhan sedang menitipkan pesan cintanya. Itu loh yang ada di buku saya. Ada bagian dalam dirimu yang sedang ingin dipeluk. Bukan disuruh kuat terus. Yuk, sekarang apresiasi tubuhmu. Peluk tubuhmu dan katakan pada tubuhmu, sayangku, maafkan aku ya. Aku mendengarmu hari ini. Aku melihat lelahku di dalam tubuh ini. Aku tidak akan mengabaikan dirimu lagi. Bicara-bicara sama tubuhmu yang sebenarnya saat ini itu sedang teriak dalam berbagai bentuk penyakit di dalam dirimu. Tapi karena engkau nggak paham, sekarang mulai paham. Peluk dirimu dan berkata, katakan pada tubuhmu, aku dengar kamu sayang. Aku tahu kamu lelah. Aku nggak akan mengabaikanmu lagi. Saat kita bisa mengatakan itu, bisa jadi sakit-sakit pun hilang, sahabat. Coba cek di dalam channel YouTube saya, Sinta Klub Sehat Holistik, itu banyak testimoni. Termasuk testimoni kemarin orang dari Malaysia yang datang ke camp saya tuh nggak hanya orang-orang lokal dari Malaysia datang. Jadi kalau masih Jabodetabek ngomongnya jauh Mbak Sinta. Hello, kalau Anda sakit besok mau ke ujung dunia pun misalkan ada orang bilang, di Kutub Utara tuh ada dokter yang hebat, ada rumah sakit yang hebat, Anda upayakan tuh pasti ke sana. Ibu ini orang Malaysia udah capek berobat. Tubuhnya baik-baik, setiap pemeriksaan tubuhnya baik-baik, tapi dia merasa sakit terus. Ternyata itu adalah duka citanya terhadap kehilangan suami dan perasaan bersalah yang terlalu kuat pada suami yang belum dipulangkan, belum dipulihkan. Ketika dia hadir di camp, dia menjalani proses itu, dia bilang 80% sakit saya udah hilang. Padahal campnya cuma 3 hari. Nggak perlu obat, nggak perlu bla 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 kotok kayak gitu, enggak perlu bunga rampai panjang lebar, nggak perlu mahal. Itu yang paling penting kan, hadiahi diri Anda ruang
Kasih ruang bagi diri Anda untuk memulihkan mental Anda. Ketika kita mulai menyadari tubuh ini bukan sedang menyakiti Anda, bukan sedang melawan Anda, bukan sedang menjadi musuh Anda, tapi sebenarnya justru tubuhmu sedang digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan cintanya kepadamu. Kok bisa sih Tuhan cinta tapi ngasih sakit, Bu? Yes, karena Tuhan hanya ingin engkau pulang kembali dalam jiwa yang bersih, sayang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Apanya yang kembali? Apakah tubuhmu yang akan kembali ke Allah? No, tubuhmu akan kembali ke tanah. Yang engkau pulangkan adalah jiwamu yang wajib harus bersih. Apa yang kita butuhkan hari ini? Sahabat, banyak dari kita tumbuh dalam pola yang membuat hati kita tidak pernah benar-benar didengar. Saat kita sedang terluka, yang kita terima adalah kata-kata, udah deh jangan lebay. Yang lain lebih berat kok hidupnya dari kamu. Kamu nih gak bersyukur, sabar dong. Udah deh lupain aja, gitu aja kok. Maka tanpa sadar, kita mulai belajar menekan diri kita sendiri. Kita mulai belajar menganggap perasaan kita bukanlah sesuatu yang penting. Kita belajar untuk tetap tersenyum meski di dalam hati ini runtuh. Kita belajar berjalan tanpa mengizinkan diri ini untuk berhenti. Padahal apa yang hati butuh sesungguhnya bukan itu, sayang. Hati yang lelah tidak butuh diperintah. Ia butuh didengarkan tanpa diinterupsi. Ia butuh dilihat tanpa diukur benar atau salah. Ia butuh diterima tanpa syarat. Ia butuh ditemani tanpa harus menjelaskan semuanya. Dan kesembuhan tidak terjadi ketika seseorang diberi ceramah. Penyembuhan terjadi ketika seseorang merasa, aku aman untuk menjadi diriku apa adanya. Jadi kalau hari ini orang tua Anda sakit, anak Anda sakit, pasangan Anda sakit, atau diri Anda sakit, belajarlah untuk mendengarkan mereka. Bukan untuk menghakimi. Bukan untuk disalahkan. Bukan untuk menyalahkan. Makanya udah dibilangin, jaga baik-baik. Kita udah jaga diri kali. Mereka tidak butuh itu. Mereka butuh didengar, dilihat, diterima, ditemani, sayang. Itu obat yang terbaik untuk penyakit-penyakit mereka. Dalam psikologi ini disebut dengan memegang ruang emosional. Ruang batin di mana perasaan boleh muncul tanpa rasa takut ditolak. Dalam bahasa spiritual ini adalah rahmat. Tempat jiwa kembali lembut karena akhirnya sejuk. Terkadang kita berpikir, aku hanya perlu solusi. Padahal sebelum solusi, kita butuh ruang. Karena yang membuat seseorang hancur itu sekali lagi bukan rasa sakitnya, tapi karena merasa harus menanggungnya semuanya sendirian. Izinkan kalimat ini masuk ke dalam diri Anda, sahabat. Bahwa aku layak didengar. Aku layak untuk dimengerti. Dan perasaan-perasaan yang kurasakan hari ini selama ini itu adalah valid adanya. Jika selama ini Anda merasa tidak ada yang mendengarkan diri Anda, maka malam ini kita belajar untuk mendengarkan diri kita sendiri, sahabat. Orang lain nggak bisa denger, sayang, karena mereka juga udah penuh. Boro-boro mau dengerin kita. Mereka juga udah penuh. Mereka juga udah lelah. Oke? Sekarang izinkan kalimat ini masuk tanpa ditolak, tanpa dilogika, hanya dirasakan. Aku sedang tidak baik-baik saja. Banyak dari kita sulit untuk mengucapkannya, mengakuinya, bukan karena tidak tahu rasanya. Tapi karena sejak kecil kita diajarkan tadi nggak boleh rapuh, kuat itu nggak boleh rapuh.
Apalagi anak laki-laki, nggak boleh nangis. Nangis itu cengeng, nangis itu lemah. Kita diajarkan nggak boleh nangis, nggak harus selalu mampu. Maka malam ini izinkan dirimu untuk jujur, sayang. Ini langkah pulang. Karena hanya yang diakui yang bisa dipulihkan. Kalau selama ini Anda punya rasa-rasa ini, tapi Anda sembunyikan dalam-dalam tuh, di bawah kolong meja, di bawah kolong lemari, di bawah kolong tempat tidur, di bawah karpet Anda, di dalam lipatan-lipatan hati Anda, maka Anda tidak berhasil menyembuhkan diri sendiri. Akui, maka itu adalah jalan pemulihan, sayang. Ini loh langkah pulang. Yang pertama adalah sadari, aku sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan tanda kelemahan, ini tanda kesadaran. Ini langkah pertama yang Anda pilih untuk pulang ke dirinya sendiri. Karena sebelum kita bisa menyembuhkan luka, kita harus mau mengakui bahwa luka itu ada. Kedua adalah berhenti melawan diri sendiri. Kadang yang membuat kita lelah bukan hidup ini, tapi pertarungan di dalam diri. Pertarungan antara bagian diri yang ingin kuat dan ada bagian diri yang ingin dipeluk. Ada bagian diri ingin tersenyum, ada bagian diri yang menangis. Malam ini tidak ada yang perlu kalah dan menang. Biarkan semua hadir, terima apa adanya. Yang ketiga adalah belajar merawat hati pelan-pelan. Nggak ada penyembuhan yang terburu-buru, sayang. Tidak ada transformasi yang dipaksa. Penyembuhan terjadi ketika kita belajar hidup dengan lebih lembut, bukan lebih keras. Dan karena perjalanan ini panjang, bahkan berproses terus, saya pun berproses, sahabat. Dari sejak saya lulus kuliah, belajar, sampai hari ini saya tidak berhenti memulihkan diri saya. Perjalanan ini panjang, jadi Anda tidak harus berjalan sendirian. Apa jalur-jalur pulang yang tersedia di rumah Samasta? Karena setiap hari kita itu punya kebutuhan yang berbeda. Untuk melepaskan emosi dan mengatur ulang energi, ini yang paling lengkap ada di Camp 5P. Di rumah Samasta di Ciater Subang. Pulihkan tubuhmu, mental dipulihkan, jiwamu dipulihkan, energi dan hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Jadi kalau hari ini Anda masih merasa bahwa kok sholat saya tidak khusyuk ya, kok pikiran saya kemana-mana ya, Anda wajib merasa sedih. Karena kapan? Waktu terus berjalan. Jangan sampai kita menyesal di ranjang kematian kita bahwa semua yang kita lakukan, sholat kita seumur hidup tidak bermakna apa-apa. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hanya tubuhmu yang sedang sholat, tapi hati dan jiwamu tidak sedang benar-benar silatun. Sholat itu asal katanya adalah silatun. Silatun itu apa? Nyambung ke Allah. Anda sholat tapi nyambung Anda ke apa? Ke toko, ke apa namanya, hal-hal yang belum selesai, pekerjaan yang belum selesai, ke uang, ke hutang, ke istri, ke selingkuhan, ke apapun. Terus di mana silatun Anda dengan Allah? Itu yang semua hadir ada di camp saya. Anda dibimbing untuk pulang ke diri Anda sendiri. Bukankah Allah itu hadir di dalam dirimu? Bukankah Roh Kudus itu hadir ada di dalam dirimu? Bukankah bait Allah itu juga hadir di dalam dirimu? Jadi sebelum Anda berhaji ke Baitullah sana, berhajilah dulu ke dalam dirimu sendiri. Karena di situ adalah Baitullah yang sejati hadir, sayang. Ada Samasta Parent School. Ini bimbingan 1 tahun buat sahabat semua. Kita tidak hanya dibimbing untuk, walaupun judulnya Parent School, tapi nonsen kita menjadi orang tua yang benar, yang baik ketika kita belum menjadi pasangan yang baik. Kita belum menjadi pasangan yang harmonis. Dan nonsen menjadi pasangan yang harmonis ketika Anda sebagai pribadi masih memiliki unfinished business, problem unsolved, masalah-masalah yang belum selesai dalam diri Anda. Dan itu semua tersimpan di pikiran bawah sadar. Kalau mau ditarik ke belakang, ujungnya adalah banyak luka-luka masa kecil yang belum
dipulihkan, belum diobati. Itu yang membuat hari ini Anda meloncat menjadi orang tua yang membawa luka bagi anak-anak Anda. Dengar lagi tuh ada rekaman Garden Light yang dua atau tiga sesi yang lalu tentang warisan luka yang diwariskan. Please, belajarlah bertanggung jawab bahwa kita memang mewarisi luka-luka itu dari orang tua kita. Karena kita semua adalah korban dari korban. Tapi kita juga punya hak, punya kuasa, punya goodwill untuk menghentikan luka itu, memulihkan, menyembuhkan luka itu supaya luka-luka itu tidak kita wariskan kembali kepada anak-anak kita. Ya kalau waris harta sih enak ya. Ngapain luka diwariskan sayang? Tanpa sadar kita membentuk anak-anak kita seperti diri kita. Dan tanpa sadar juga kita menjadi orang tua kita dulu. Yang dulu kita benci, yang dulu kita keselin tuh sikapnya. Tapi tanpa sadar kita melakukan yang sama seperti orang tua kita pada anak-anak kita. Inilah di sini ada Samasta Parent School. Murah, cuma 300.000 sebulan. Anda mendapat pendampingan tiap minggu. Nge-zoom kayak begini tapi lebih spesifik lagi. Dan Anda punya mentor saya, Anda hadir di grup, ada saya, Anda punya mentor 24 jam yang mendampingi Anda setahun penuh. Apapun permasalahan yang Anda hadapi, Anda tinggal chat saya. Jadi kalau Anda bilang, aduh nggak punya duit, Anda bukan tidak punya duit. Anda tidak punya komitmen untuk menyembuhkan diri Anda sendiri. Anda tidak punya komitmen untuk mentransformasikan hidup Anda. Anda tidak punya komitmen untuk membahagiakan diri Anda sendiri. Dan nonsen orang tua yang tidak bahagia atau pribadi yang tidak bahagia bisa membahagiakan orang lain. Kalaupun nggak bisa tuh yang satu dua, ada ruang penyembuhan pribadi, ada one day inner healing di Karawaci, ada konsultasi pribadi one on one, Anda dapat jejak jiwa. Banyak ruang yang saya bicarakan sayang. Untuk apa sih konsultasi pribadi, pembacaan jejak jiwa itu? Untuk memahami akar lemahmu, buka akar lelahmu, bukan hanya gejalanya. Untuk melihat pola luka yang berulang dalam hidup, relasi bahkan dalam tubuhmu. Untuk menemukan dari mana semuanya dimulai dan bagaimana menyelesaikannya dengan lembut, bukan dengan kekerasan pada diri. Karena seringkali yang kita butuhkan sayang bukan obat, bukan nasihat, tapi jalan untuk pulang. Dan apa itu jejak jiwa? Bukan ramalan. Jejak jiwa yang saya berikan adalah peta hidupmu. Agar engkau tidak lagi berjalan dalam gelap. Agar engkau tahu di mana engkau pernah jatuh, di mana pernah engkau tersesat, dan di mana Tuhan menunggumu untuk pulang sayang. Tidak ada yang akan terlambat dalam hidup ini selama hati masih mau pulang. Oke, sebelum kita masuk ke meditasi, silakan pipis dulu supaya nanti nggak kebelet pipis. Silakan yang mau minum sedikit, mau minum sedikit, silakan. Sambil Pak Rahmat ngasih tahu nih, kapan sih camp kita yang terdekat? Kapan sih ada jadwal meditasi one day inner healing? Apa sih itu EPS, Elevia Parent School? Silakan Pak Rahmat. Yuk, yang lain silakan pipis, minum dulu. Saya izin minum dulu. Ini Samasta Parent School, setelah 1 minggu via Zoom, program lengkap selama 1 tahun penuh, materi berjenjang, saling terhubung,
bukan potongan random, bisa ditonton ulang kalau Anda nggak sempat melakukannya. Refleksi dan pembimbingan selama 1 tahun penuh bersama saya secara lebih dekat, lebih close gitu. Karena Anda berada di grup khusus. Tadi kan tanggal berapa Pak? Pak Rahmat? Kan tanggal 19 sampai 21 Desember, sahabat. Mumpung ini akhir tahun, supaya Anda benar-benar menapaki tahun 2006, nggak mengulang pola yang sama terus-menerus dalam hidup. Kalau Anda seringkali jatuh atau sakit yang sama terus-menerus, please deh, masa mau masuk 2006 dengan hati yang sama, hidup yang sama, masalah-masalah yang sama, nggak punya uang yang sama. Please, jadikan momen akhir tahun ini Anda memberi hadiah pada diri Anda sendiri untuk memulihkan tubuh Anda, memulihkan energi Anda, memulihkan mental Anda, memulihkan jiwa Anda, dan di ujungnya adalah pulang kembali kepada Tuhan. Oke? Ini apa namanya himbauan. Apalagi kalau bisa bawa anak-anak. Alhamdulillah udah ada 3 keluarga yang besok hadir itu datang dengan anak-anaknya. Buat saya bahagia banget dan happy banget kalau mau datangkan itu sekeluarga. Investasi yang sebenarnya kecil tapi efeknya itu powerful banget sahabat. Untuk apa? Memulihkan iklim di dalam keluarga kita. Seperti ikan dalam akuarium nih. Anak kita bermasalah atau kitanya yang bermasalah. Ibarat ikan tadi, disembuhin, disehatin. Tapi masuk lagi dalam akuarium yang sama. Lingkungannya nggak berubah. Kira-kira sakit lagi nggak sih kita? Itu gitu loh. Jadi kalau bisa hadir di dalam satu keluarga bersama anak dan orang tua, maka yang ada adalah kita punya peta yang sama. Kita punya bahasa yang sama. Ngingetinnya akan lebih mudah. Bayangin, ada salah seorang peserta itu datang dari mana ya itu dari NTT sana deh. Itu udah berangkat dari tanggal 12 ke Surabaya, naik kapal sayang bela-belain 4 hari perjalanan. Dari Surabaya masih naik kereta ke kami. Datang berlima sama anak dan istrinya. Buat saya appreciate banget gitu. Dia benar-benar, apakah dia orang kaya? Enggak. Saya ngeliat pas ngezoom itu dia ada di dapur yang begitu sederhana, masih bedek-bedek, bahkan kompornya itu kayu gitu loh. Masih pakai kayu tuh, masih pakai tunggu tuh. Saya sampai nggak tega gitu loh. Saya bilang sama Bu Hati, Bu, udah kasih anu itu apa namanya? Nanti kita kasih ininya obatnya misalkan itu nanti kita iniin atau kita kasih diskon Bu. Kasihan. Itu benar-benar bukan orang yang enggak, bukan orang yang mampu, tapi karena dia tahu bahwa keluarganya harus dipulihkan karena dia sendiri pernah punya luka yang panjang, yang hebat dulu dengan orang tuanya dan hari ini dia merasa bersalah karena mewariskan luka-luka itu pada anak-anaknya. Dia bawa tuh anak dan istrinya tuh besok ke camp naik kapal sahabat saya gini-gini tuh sampai terharu banget gitu. Segitu perjuangannya orang untuk pulih. Jadi kalau hari ini Anda lebih kaya, lebih punya duit, HP Anda aja nih minimal udah 3 juta, 5 juta gitu kan. Kenapa sih nggak mau membeli hadiah buat diri Anda sendiri, sayang? Oke? Kalau yang nggak bisa nih ikut camp ada One Day Energy Link. 1 hari, paling nggak itu memulai perjalanan kesembuhan Anda. Tanggal 28 Desember, 1 hari Elevia eh, di Elevia Daycare and Learning Early Learning di Karawaci, Tangerang. Ini mentok-mentoknya deh kalau Anda ngerasa bahwa saya kayaknya perlu berobat nih, saya kayaknya perlu ketemu Bu Sinta deh. Saya kayaknya perlu untuk memulihkan dan mencintai lagi diri saya. Ini adalah uangnya. Hanya 1 hari. Tapi benar-benar Anda bisa merasakan tuh, ini loh caranya memulihkan tuh.
sampai Anda punya rezeki, punya waktu untuk sampai di camp. Jangan waktu tuh jangan ditunggu, jangan dicari sayang, tapi benar-benar diupayakan ada sebenarnya. Ini hanyalah masalah prioritas saja dalam hidup Anda. Apakah Anda menempatkan kebahagiaan Anda di atas segalanya? Saya aja pribadi sahabat, saya juga sering butuh ruang untuk retret. Jadi kalau ada yang nawarin saya misalkan, Bu ada retret nih meditasi 4 hari, saya ambil. Bukan karena saya butuh ilmunya, karena saya butuh ruang itu untuk diri saya sendiri. Saya kasih gift, saya kasih present pada diri saya. Kenapa present itu adalah sekarang itu juga berarti hadiah. Saya kasih hadiah buat diri saya sendiri. Saya mau sembuh, saya mau tetap tenang, damai, bahagia, dan sehat. Saya perlu juga ruang untuk diri saya sendiri. 3 hari, 5 hari, bulan Oktober kemarin saya 10 hari di Bali, saya masuk ke ruang meditasi di pucuk sana di Buleleng sana. Yang dari vilanya sampai ke jalan itu 25 menit saya ambil itu. Karena saya begitu bahagia, begitu menghargai diri saya, hidup saya, kedamaian saya, kebahagiaan saya memberi ruang bagi diri saya sendiri. 10 hari sehingga pulang, banyak hal, banyak insight. Saya beberapa dapat banyak bimbingan meditasi di sana, bukan dari orang ya. Di sana saya malah jarang datang gitu kan. Saya dari villa ke tempat retretnya itu 15 menit gitu, saya jarang datang, tapi saya hanya butuh ruang. Di situ dengan ruang hening muncul tuh meditasi A, meditasi B, meditasi C gitu. Bukan hasil olahan pikiran, tapi hadir dari ruang jiwa. Maka semua saya sudah merasakan gitu loh, bahagianya kita berada di dalam ruang jiwa yang begitu hening, yang begitu indah. Tidak perlu alasan lagi untuk menjadi bahagia. Anda tidak perlu punya duit banyak untuk bahagia. Anda bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan, sukacita, keberlimpahan itu dengan diri Anda sendiri. Jadi ketika saya bisa merasakan itu, saya merasa bahwa terlalu indah ini kalau saya simpan sendiri gitu. Jadi saya mengadakan waktu-waktu sesi-sesi seperti ini untuk apa, untuk sayang sahabat? Untuk apa? Saya mengadakan sesi-sesi seperti ini karena saya ingin membagikan kebahagiaan ini. Please, hargai diri Anda, cintai diri Anda. Dan itu tidak mahal, itu tidak sulit, itu tidak bertele-tele. Semua resources itu ada di dalam diri Anda. Hanya tinggal menunggu Anda membukanya dan menemukan harta karun yang begitu hebatnya di dalam diri Anda, sahabat. Semua potensi penyembuhan itu ada semua di dalam diri Anda. Bahkan Tuhan yang selama ini Anda cari kemana-mana di luar, sebenarnya ada di dalam diri Anda. Dia hanya menunggu untuk Anda temukan. Bukan lagi perlu dicari-cari kemana-mana. Anda hanya perlu menyibak tirai-tirai kegelapan di dalam diri Anda untuk menemukan cahaya itu di dalam diri Anda. Oke sayang, yuk kita meditasi. Meditasi kali ini bertema Aku Mendengar Hatiku. Siapkan diri. Siapkan waktu Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang. Ya Allah, izinkan malam ini aku hadir di hadapan-Mu untuk menyembuhkan luka-luka hatiku, untuk mendengarkan hatiku lagi, untuk mendengarkan tubuhku yang selama ini menjerit. Bimbing aku dalam kuasa dan cinta-Mu Tuhan. Temani aku dalam proses ini. Aku yakin dengan kuasa dan cinta kasih-Mu yang tanpa batas, aku memeluk diriku lagi. Aku memeluk luka-lukaku. Ya Allah, ya Tuhanku. Kami hadir di hadapan-Mu dengan jujur tanpa topeng.
mengakui semua luka-luka itu. Temani kamu, bimbing kamu dalam proses ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari kita pelan-pelan duduklah dengan nyaman. Tarik nafas perlahan dan hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi tarik nafas, lepaskan perlahan. Biarkan seluruh tubuh mulai melunak. Biarkan bahu Anda turun sedikit. Biarkan rahang Anda melembut. Biarkan lidah dari langit-langit mulut turun dan rileks. Sekarang pelan-pelan arahkan kesadaranmu ke dalam tubuhmu. Bukan pikiranmu, tapi tubuhmu. Perhatikan apa yang terasa di tubuhmu. Apakah ada bagian yang tegang? Coba cek dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki Anda. Apakah ada bagian tubuh Anda yang sedang tegang, sakit, atau tidak nyaman? Apakah ada bagian yang terasa berat, sakit, atau tidak nyaman? Apakah ada bagian dari tubuh Anda yang seperti ingin berbicara? Tidak perlu diperbaiki, cukup hadir di situ. Sekarang letakkan satu tangan tangan kanan Anda di dada dan tangan kiri Anda di area hati. Satu tangan kanan di dada atau area hati Anda dan satu tangan di perut Anda, di pusat nafas Anda. Tarik nafas dari hidung. Bayangkan nafas itu turun sampai ke perut. Kemudian hembuskan perlahan lewat mulut Anda. Ulangi. Tarik nafas dan hembuskan perlahan. Saat Anda bernapas, katakan dalam hati, "Aku di sini. Aku hadir untukmu."
Sekarang bayangkan dalam dirimu ada satu ruang kecil. Ruang yang mungkin sudah lama Anda tinggalkan. Ruang yang dulu penuh cahaya. Namun kini terasa gelap atau diam. Itulah hatimu. Masuki ruang itu dengan lembut. Tidak perlu terburu-buru. Hanya hadir seperti seseorang yang datang menyebut sahabat yang sudah lama menunggu. Dalam ruang itu mungkin masih ada sepotong rasa sakit, sebuah kenangan, seseorang, atau perasaan yang belum sempat engkau akui selama ini. Engkau tidak perlu berlari lagi, sahabat. Engkau tidak perlu kuat lagi. Biarkan dia muncul pelan-pelan. Jika ada air mata yang terasa menggenang, biarkan dia jatuh. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bahasa penyembuhan. Sekarang ucapkan dalam hatimu perlahan. Seperti berbicara pada seorang anak kecil yang sedang terluka. Wahai diriku, maafkan aku karena sering mengabaikanmu. Maafkan aku karena aku memaksamu kuat saat engkau justru ingin dipeluk. Aku sekarang mendengarmu. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Tarik nafas perlahan, hembuskan. Dan sekarang dengan sangat lembut, ucapkan afirmasi ini. Wahai diriku, aku hadir untukmu. Engkau tidak perlu merasa sendirian lagi. Mulai malam ini, kita pulang bersama.
Tersenyumlah pada dirimu sendiri, sahabat. Berikan senyuman yang terbaik yang bisa engkau berikan pada tubuhmu, pada dirimu, dan pada jiwamu yang selama ini engkau abaikan. Bahkan pada Tuhan yang selalu hadir bersamamu. Senyumlah dengan segenap hati dan jiwamu. Sekarang pelan-pelan rasakan tubuhmu kembali. Rasakan kursi yang menopangmu. Rasakan kakimu kembali. Rasakan seluruh tubuhmu kembali utuh. Tarik satu napas panjang yang terakhir dan hembuskan. Sahabat, sebelum kita melangkah lagi dalam hidup, sebelum kita kembali menjalankan tanggung jawab, sebelum kita kembali memakai peran sebagai ayah, ibu, pasangan, pekerja, pemimpin, anak, saya ingin mengingatkan satu kalimat sederhana yang mungkin sudah lama tidak sahabat dengar. Sahabat, Anda tidak harus kuat setiap hari. Kadang kita terbiasa memaksa diri kita untuk terus berjalan, untuk selalu tersenyum pada orang lain, selalu menjawab aku baik-baik saja, selalu terlihat bisa mengendalikan semuanya. Tapi jauh di dalam sana ada hati yang hanya ingin berkata, aku lelah. Bolehkah aku istirahat sejenak? Dan malam ini jawabannya adalah boleh. Sangat boleh. Karena menjadi manusia bukan tentang selalu kuat. Menjadi manusia adalah tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa, untuk mengakui apa adanya, untuk berhenti menghakimi perjalananmu. Kadang yang dibutuhkan bukan solusi, bukan langkah, bukan perbaikan, tapi pelukan batin yang berkata, pelukan yang kau berikan pada diriku sendiri, pada dirimu sendiri. Dan engkau berkata pada dirimu sendiri, aku di sini bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Engkau boleh rapuh, tapi engkau tetap berharga. Sahabat, sebelum malam ini berakhir, izinkan dirimu menyadari satu hal. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Kamu hanya sudah berjalan terlalu jauh
Maka malam ini bukan tentang berjuang lagi. Bukan tentang memperbaiki diri. Bukan tentang menjadi versi yang lebih kuat. Malam ini adalah tentang berdamai dengan dirimu yang sekarang. Tutup mata sejenak. Letakkan tangan di dada dan bisikkan pelan pada dirimu sendiri. Sayang, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku mendengarmu. Aku melihatmu. Dan mulai malam ini, aku akan menjagamu. Karena mulai malam ini, engkau tidak sendirian lagi. Engkau tidak salah. Dan engkau tidak harus kuat setiap hari. Sahabat, setiap perjalanan selalu punya satu titik. Titik di mana kita bisa berhenti sejenak, menoleh ke dalam dan bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan untuk pulih? Malam ini mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang mulai bergerak. Mungkin ada ruang yang tadi tertutup kini sedikit terbuka. Atau ada luka yang pertama kali diakui keberadaannya. Dan sadarilah, luka-lukamu hari ini adalah celah di mana cahaya Tuhan mulai mengalir di dalam diri. Dan saya ingin beritahu satu hal, bahwa engkau tidak harus berjalan sendirian, sayang. Terkadang perjalanan pulang kepada diri membutuhkan seorang penuntun, seorang sahabat yang sedang menggenggam tanganmu hari ini. Ruang yang aman, komunitas yang memahami, atau seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Di rumah masa bukan programnya yang penting, bukan kegiatannya, bukan aktivitasnya, tapi ruang yang memungkinkanmu untuk pulih. Tempat di mana cerita tidak dianggap lemah. Tempat di mana air mata tidak dipertanyakan tetapi diterima. Karena penyembuhan bukan tentang cepat atau lambat. Bukan tentang benar atau salah. Penyembuhan adalah tentang berani mengambil langkah pertama. Meski pelan, meski ragu, meski sambil menangis. Yang penting bukan seberapa cepat engkau berjalan, sahabat. Yang penting engkau tidak berhenti. Maka malam ini jika ada bagian dalam dirimu yang berkata, aku ingin belajar lebih dalam. Aku ingin benar-benar pulih. Aku ingin kembali mencintai hidup ini. Maka dengarkan suara itu. Karena kadang itulah suara Tuhan yang sedang berbicara melalui hatimu. Sahabat, engkau telah cukup bertahan. Sekarang izinkan dirimu mulai pulang. Perlahan-lahan. Dengan lembut tanpa terburu-buru. Kami ada selalu di sini. Saat engkau siap untuk pulang. Terakhir, mari kita berdoa, sahabat, bersama-sama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihi, yang mengenal hati kami lebih dalam daripada kata-kata yang bisa kami ucapkan. Malam ini kami datang bukan sebagai orang yang kuat, tapi sebagai manusia yang sedang belajar untuk pulang. Ya Tuhan, semoga hati yang datang dengan kelelahan, pulang dengan kelegaan. Semoga hati yang selama ini memikul terlalu banyak, malam ini menemukan tempat untuk meletakkan beban. Semoga air mata yang jatuh bukan dianggap kelemahan,
melainkan doa yang paling jujur dari jiwa yang rindu untuk pulih. Ya Tuhan, ajarkan kami merawat diri tanpa rasa bersalah, mencintai diri tanpa takut, dan menerima diri tanpa syarat. Berikan kami keberanian untuk berdamai dengan apa yang sudah berlalu. Kebijaksanaan untuk menerima yang tidak bisa diubah. Dan kekuatan untuk memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Dan mulai malam ini, biarkan setiap langkah kecil yang kami ambil adalah langkah pulang. Pulang pada diri, pulang pada cinta, dan pulang kepadamu. Terima kasih telah hadir. Terima kasih telah menunjukkan. Mohon maaf tidak ada pertanyaan, tidak ada waktu untuk kita bernyanyi karena Pak Jarod harus tidur jam 9, ini sudah lebih 15 menit yang pakai jamnya Pak Jarod. Terima kasih sahabat semua sudah hadir, terima kasih Pak Jarod untuk waktunya, terima kasih Tuhan. Semuanya. Selamat tidur, selamat istirahat, semoga mimpi indah. Saya tunggu di rumah sama-sama. Terima kasih Bu. I love you semuanya, Bu Suryati, Bu Ini, Bu Elizabeth, Bu Tiambun, Pak Suta, Bu Feni, Monica, apa kabar saya? Pak Ari, Bu Asma, Bu Nina, Bu Nursidar, Bu Edi, Bu Binti, I love you semuanya. Bye. Bu Marina, Bu Tasmita, dadah, I love you. Aku menghargai diriku. Aku menyayangi tubuhku. Aku mencintai jiwaku. Aku berkah dari Tuhanku. Maafkan ku telah mengabaikanmu. Maafkan ku telah jauh dari